Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bicara tentang qiyamul lail. Tentu harus ada persiapan-persiapan untuk qiyamul lail. Nah, selanjutnya kira-kira Ustaz, apa saja nih persiapan-persiapan untuk melaksanakan qiyam? Ada nggak Ustaz? Iya, yang pertama tentu satu yang membedakan atau membuat kita mudah melakukan ibadah itu memang adalah sahihun niyah. Jadi niat yang baik, yang lurus itu akan memudahkan. Kita kasih analogi sajalah. Kebiasaan di kita, sebagian kita misal niatnya mau bangun nonton bola. Dia pasti terbangun. Disiapkannya mie, disiapkannya rokok, yang merokok kan, disiapkan temannya untuk saling, kopi, nonton terima. Nah, begitulah juga misalkan, karena niat itu yang akan menggerakkan. Ya, alarm itu nggak akan berfungsi apa-apa, berbunyi saja tapi dimatikan, karena niatnya nggak ada. Jadi kalau memang niat itu dipasang bahwa saya akan sholat malam ini, dia akan membuka mata kita, atas izin Allah akan menggerakkan hati kita, menghilangkan rasa ngantuk kita. Jadi memang pasang niatnya baik bahwa malam ini saya akan sholat. Dan niatnya memang diminta Allah, ya Allah berikanku kekuatan agar nanti aku mudah bangun tengah malam biar bisa melaksanakan qiyamul lail. Lalu yang kedua, kalau pas pasang niat juga, kalau perlu memang disiapkan tempat. Kalau di rumah misalkan cari posisi yang memang kita nyaman ya. Kalau di kamar tidur mungkin nanti kita tidur, kita sholat, kalau bisa ajak istri ajak, kalau beliau nggak bisa mungkin terganggu, atau ambil posisi. Maka benar memangnya kalau bisa seharusnya kita ini umat Islam, salah satu yang kurang diperhatikan ketika bikin rumah itu kita tidak menyediakan khusus tempat sujud musola. Nah, itu kekurangan kita. Maksudnya apalagi kalau yang memang buat rumah dari awal itu alangkah baiknya diberikan space memang digambar untuk musola, walaupun cuma untuk berdua. Tapi ada, jadi ketika kita mau sholat malam enak, nggak campur-campur. Kadang kita mau Iya benar. Ya contoh, artinya tempatnya disiapkan juga. Kalau perlu sejadahnya disiapkan, pakaian untuk sholat disiapkan. Jadi memang betul-betul kita seperti sebagaimana sholat yang lain kayak sholat Jumat, mau sholat hari raya. Biar apa? Itu nanti beda, akan membuat kita semakin enak. Kita betul siap untuk qiyamul lail karena kita punya hajat. Ibarat kita ngajukan proposal, menemuin siapa, kita pakaian rapi, pakaian minyak wangi, pokoknya proposal sebaik mungkin. Nah begitu pula harusnya. Jadi dengan persiapan itu kita niat dari pasang, dari tempatnya sudah kita siapkan. Makanya tadi kalau nggak ada ya minimal barang itu didekatkan. Baik sejadahnya, sarungnya, baju kokonya, pakai pecinya. Ya pokoknya kalau bisa, karena pengen menghadap Allah, pakailah pakaian terbaik. Karena di saat itu kan kita sedang mau berkomunikasi dengan yang Allah, menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah tuh sangat pengen melihat hambanya yang bangun tengah malam, sujud dan seterusnya. Karena Nabi menegaskan alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian itu bangun tengah malam. Fa'inau da'but solihin, karena itu kebiasaan orang soleh. Jadi orang soleh dulu memang rajin sholat malam, bangun tengah malam. Jadi wa qurbatu ila imanikum. Jadi juga menjadi jalan qurbat ila rabbikum. Jadi untuk PDKT ke Allah itu salah satu jalannya itu dengan qiyamul lail. Jadi kalau kita mau PDKT sama seorang kan kita sering cari jalan tuh. Kalau bahasa si fulan, semua itu sederhana, mudah dilakukan asal tahu caranya, tahu jalannya. Nah ini ada jalan loh, mau dekat dengan Allah, salah satunya qiyamul lail. Masa nggak mau? Karena gitu. Iya, jadi luar biasa. Nah, jadi pemirsa di rumah,
apa yang disampaikan tadi, tema kita adalah Ramadan membentuk kebiasaan Qiyamul Lail. Artinya kebiasaan Qiyamul Lail ini adalah jalan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala plus dibanding dengan yang lainnya. Mungkin yang lainnya cuma melaksanakan salat-salat wajib saja, kita ada plusnya, maka kita akan menjadi kekasih Allah yang lebih dekat dengan Allah dibanding dengan yang lainnya. Nah, ini selanjutnya saat saya pernah mendengar nih saat katanya nih saat apa benar atau tidak, Nabi itu kalau di akhir-akhir 10 malam akhir 10 Ramadan terakhir ini sedikit tidurnya. Mulai menggulung istilah tempat tidurnya. Ini berkaitan, apakah berkaitan dengan Qiyamul Lail atau seperti apa nih, Ustaz? Ya, jadi fi ashl awakhir min Ramadan, Nabi itu diceritakan syadda mi'zarahu wa iqazza ahlahu, mengencangkan sarungnya artinya sarung itu standby untuk sholat. Jadi nggak digunakan yang lain. Bukan untuk ronda saya. Iya, kalau sarungnya muda itu untuk yang lain nanti kan. Yang ada istrinya keluarganya aiqazza ahlahu, keluarganya dibangunkan, diajak bangun. Maka memang Nabi dalam berbagai riwayat dijelaskan ketika 10 akhir Ramadan beliau mengsedikitkan waktu tidurnya, tapi lebih banyak fokus untuk ibadah. Karena ikhtiar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi sarungnya dikencangkan. Banyak maknanya itu. Satu tadi biar tetap standby untuk ibadah, tidak banyak makan. Kalau makan terus sementara sarung kencang kan senak. Makanya dia tidak banyak makan, tidak banyak tidur, tapi malah dibangunkan keluarganya ahlahu agar bangun tengah malam. Nah, Nabi ini kan mencontohkan sebegitunya loh Nabi. Memang kita ini kadang merasa kecil betul dan malu kepada Allah dan kepada Nabi kita. Nabi saja yang pasti dirahmati Allah, diridai Allah, diampunkan dosanya. Dan dia tidak menjadikan jumawa seolah-olah meskipun saya auto begini, lalu saya meremehkan. Bahkan semakin menunjukkan, lah kita ini kan dunia masih kadang nggak jelas, akhirat jauh juga belum jelas, tapi kelakuan kita. Nah, makanya kan sebisa mungkin kalau bahasa al-fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u itu kan, ya kita harus ikhtiar, berusaha maksimal, optimal dengan cara yang benar, dengan tuntunan diajarkan, dengan niat yang baik. Ya, kalau ternyata memang kita belum sanggup kayak tadi sholat malam dengan bacaan yang panjang, bacaan pendek, kan? Kalau ternyata kita bisanya berjamaah, siap ikut berjamaah. Kalau ternyata sendiri nggak apa-apa, tapi dikerjakan. Ya, Nabi kan ditanya oleh Aisyah, kenapa sih engkau Rasul sholatmu lama, kaki membengkak, kalau bahasa kita tidak lita apa. Ya, kalau kita ini pasti capek. Tapi kan Nabi dengan diplomasi bahasa luar biasa mengatakan afalan akun abdan syakura. Ini kan bentuk kesyukuran aku. Memang nggak boleh aku bersyukur. Itu kan betul bukannya menampar, menendang kita itu pernyataan itu. Nabi saja sebegitunya. Alasannya apa? Sebagai wujud kesyukuran. Tidak serta-merta sudah misalkan dapat rahmat dan dijamin surga lalu mengatakan saya nggak perlu sholat lah. Sama kayak ada di antara masyarakat kita tuh, kenapa Pak nggak berjamaah ke masjid? Allah tuh lah banyak ngasih saya pahala di Masjidil Haram. Jadilah cukup 100.000 kali dibanding di sini. Jadi saya tuh masih banyak pundi-pundi. Nah, itu artinya sebegitunya seolah-olah mentah-mentah sudah sholat di Masjidil Haram, seolah tidak perlu lagi sholat berjamaah di masjid kita. Kan keliru. Oke, baik. Nah, ini bisa terima ini tamparan buat saya dan kita semua ini ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Nabi auto surga, kita belum jelas apa-apa, terkadang ya mau seenaknya saja. Nah, ini akan kita kaji lagi gimana kiat-kiatnya nanti agar kita itu ya tidak mendekati Nabi sih. Setidaknya kita berusaha untuk menjadi orang yang alim, orang yang bertakwa, terutama di bulan Ramadan ini. Akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini, tetap di Mutiara.